Selamat malam. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang clustering atau pengelompokan data. Nah, di akhir penjelasan kami nanti ada beberapa contoh tentang clustering atau pengelompokan data. Nah, di sini anggota kelompok kami ada saya sendiri, Christopher Dalope, ada Haikal Aziz, ada Seval Nasyuta, ada Cahyo Saputro, ada Gali Prasetyo. Nah, apa sih yang dimaksud dari clustering? Clustering adalah salah satu teknik dalam ilmu data yang digunakan untuk mengelompokkan sekumpulan data ke dalam beberapa kelompok atau klaster berdasarkan kemiripan atau perbedaan karakteristik tertentu. Teknik ini memungkinkan kita untuk memahami struktur atau pola tersembunyi dalam data tanpa perlu label atau informasi sebelumnya. Dengan clustering, data yang awalnya acak atau tidak terorganisir menjadi lebih terstruktur sehingga memudahkan analisis lanjutan. Tujuan utama dari clustering adalah untuk membagi data ke dalam klaster-klaster yang masing-masing anggotanya memiliki kesamaan karakteristik yang tertinggi. Sementara data dari klaster yang berbeda memiliki perbedaan yang signifikan. Misalnya, jika kita memiliki data pelanggan, klaster dapat membantu pengelompokan pelanggan berdasarkan perilaku belajar, preferensi, produk, atau tingkat loyalitas. Dan dengan pembagian ini, perusahaan bisa membuat strategi pemasaran yang lebih terarah dan efektif untuk tiap kelompok. Clustering termasuk dalam jenis pembelajaran mesin tanpa pengawasan atau supervised learning. Hal ini berarti proses clustering tidak membutuhkan data pelatihan atau training data yang sudah diberikan label sebelumnya. Teknik ini bekerja dengan cara menemukan pola-pola alami dalam data, seperti kedekatan nilai atau kecenderungan tertentu. Kemudian, mengelompokkan data secara otomatis berdasarkan pola tersebut. Inilah yang membedakan clustering dengan teknik seperti klasifikasi yang membutuhkan label atau kategori yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, sebagai ilustrasi sederhana, bayangkan kita memiliki data tentang beberapa jenis buah, seperti apel, pisang, dan jeruk, namun tanpa label nama buahnya. Teknik clustering dapat digunakan untuk mengelompokkan buah-buahan tersebut berdasarkan kesamaan fitur seperti warna, bentuk, atau ukuran. Hasilnya, semua apel yang memiliki bentuk bulat dan merah akan dikelompokkan dalam satu klaster. Pisang yang panjang dan kuning dalam klaster lain, dan jeruk yang oranye ke dalam klaster tersendiri. Dengan demikian, clustering membantu kita memahami data secara otomatis dan efisien, bahkan tanpa mengetahui label aslinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seval Nasyuta dari kelas 04 TPLP 025. Di sini saya akan membaca manfaat clustering. Manfaat clustering itu akan terbagi menjadi 4, yaitu memahami data secara mendalam dengan membagi data menjadi kelompok-kelompok yang terpisah berdasarkan kesamaan tertentu. Seorang analisis dapat lebih mudah menginterpretasikan pola, tren, serta hubungan yang tersembunyi antar data. Pengelompokan ini mempermudah dalam mengurai kompleksitas data yang besar dan beragam. Akibatnya, pemahaman terhadap data perusahaan menjadi lebih komprehensif dan analisis yang dilakukan pun menjadi lebih terarah, mendetail, dan relevan terhadap konteks bisnis. Yang kedua, membuat segmentasi.
Clustering merupakan salah satu teknik yang sangat efektif dalam proses segmentasi data dalam konteks analisis pelangganan. Misalnya, clustering kemungkinan kita mengidentifikasi kelompok-kelompok pelanggan berdasarkan perilaku pembelian, preferensi produk, strategi pemasaran yang lebih personal, efisien, dan tepat sasaran. Dengan memahami karakteristik setiap segmen, perusahaan dapat menyusun kampanye yang lebih sesuai dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Dan yang ketiga, mendeteksi anomali. Selain itu, segmentasi klinik cluster juga bermanfaat mendeteksi anomali. Anomali adalah data yang menyimpang dari pola umum. Data ini bisa menjadi indikasi adanya masalah atau kejadian yang tidak biasa. Anomali bisa menjadi tanda-tandanya serangan atau gangguan. Dengan mendeteksi titik-titik data yang berada di luar kelompok utama, perusahaan dapat mengambil tindakan preventif lebih awal. Dan yang keempat, reduksi dimensi. Clustering juga dimanfaatkan sebagai salah satu pendekatan dalam reduksi dimensi, terutama saat berhadapan dengan data berdimensi tinggi dengan pengelompokan variabel atau fitur yang berupa dalam satu cluster. Analisis dapat menyederhanakan jumlah fitur yang dianalisis tanpa kehilangan informasi penting. Hal ini tidak hanya mempercepat proses analisis, tapi juga membantu mengurangi noise dalam data serta mempermudahkan finalisasi dan interpretasi hasil analisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gali Aji Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian apa saja syarat clustering. Syarat clustering di sini ada 5. Yang pertama, fitur harus relevan dan dapat diukur. Untuk melakukan clustering, analisis memerlukan fitur atau atribut dari data yang relevan dan dapat diukur. Fitur ini bisa berupa variabel, numerik, atau kategorik. Jika fitur tidak dapat diukur atau tidak relevan dengan tujuan analisis, hasil clustering tidak akan informatif atau bermakna. Lalu selanjutnya syarat yang kedua, ketersediaan data yang cukup. Maksudnya di sini, ketersediaan data yang cukup, kita perlu memiliki jumlah data yang cukup untuk mengidentifikasi pola dan membuat klaster yang bermakna. Jika datanya terlalu sedikit, kemungkinan untuk mengidentifikasi klaster dengan akurat juga semakin kecil. Oleh karena itu, kita perlu memiliki ketersediaan data yang cukup agar bisa mengidentifikasi pola dan membuat klaster yang bermakna. Lalu yang ketiga, mengukur kemiripan atau jarak. Menentukan seberapa mirip atau berbeda objek data berguna dalam kelompokan data menjadi klaster, diperlukan metode untuk mengukur jarak atau kemiripan antara objek data. Pemilihan metode juga tergantung pada jenis data dan tujuan analisisnya. Jadi, beberapa metode bisa dipilih, yaitu seperti Euclidean, jarak Manhattan, atau koefisien korelasi Pearson. Yang keempat, memilih algoritma clustering yang tepat. Maksudnya di sini, tidak semua algoritma clustering cocok untuk setiap jenis data atau setiap jenis analisis. Oleh karena itu, kita perlu memilih algoritma clustering yang paling cocok dengan kebutuhan kita. Misalnya, jika data terdistribusi secara tidak normal, maka DBSCAN bisa menjadi algoritma yang tepat dibandingkan K-means. Oleh karena itu, kita perlu memilih algoritma clustering yang tepat. Yang kelima, memvalidasi hasil clustering. Setelah melakukan clustering, perlu dilakukan validasi hasil. Tahap ini bertujuan untuk memeriksa apakah cluster yang dihasilkan relevan
dengan tujuan analisis yang telah kita buat. Maka oleh itu, memvalidasi hasil clustering merupakan tahapan yang penting untuk memeriksa apakah cluster yang dihasilkan relevan dan dengan tujuan analisis yang telah kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Haikal Azizi, dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Data Mining dengan topik efisiensi clustering dengan pendekatan grid. Topik ini membahas bagaimana kita dapat melakukan pengelompokan data besar secara efisien menggunakan pendekatan grid-based clustering. Berikut adalah agenda yang akan saya sampaikan. Pertama, kita akan mulai dengan pengantar clustering, lalu masuk ke konsep grid-based clustering. Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah algoritmanya. Setelah itu, lebih dan kekurangannya. Kemudian akan ada simulasi Python lengkap, visualisasi hasil clustering, serta pemanfaatan fungsi dir dan help dan Python, dan ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi. Clustering. Pengantar clustering. Clustering adalah salah satu metode utama dalam data mining. Tujuannya adalah mengelompokkan data berdasarkan kemiripan. Ada 4 jenis utama: partition based seperti K-means, hierarchical based seperti Agnes, density based seperti DBSCAN, dan grid based yang akan kita bahas hari ini. Contoh penerapan antara lain segmentasi pelanggan, analisis citra medis, hingga deteksi anomali jaringan. Grid-based clustering adalah pendekatan yang membagi ruang data menjadi kotak-kotak grid. Setiap grid atau sel dinilai berdasarkan jumlah data yang ada di dalamnya. Yang membedakan metode ini dari yang lain adalah efisiensinya, karena kita fokus hanya pada kepadatan sel, bukan menghitung jarak antar data. Beberapa algoritma terkenal dalam pendekatan ini adalah Sting, CleanQ, dan Wave Cluster. Langkah-langkah algoritma. Secara umum, algoritma ini memiliki 6 langkah. Pertama, kita bagi data ke dalam grid. Kedua, hitung jumlah titik dalam tiap sel. Ketiga, tandai sel yang padat. Keempat, gabungkan sel padat yang berdekatan. Kelima, buang sel yang terlalu jarang datangnya. Dan terakhir, tampilkan hasil cluster untuk dianalisis. Kelebihan dan kekurangan. Metode ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama, efisien untuk big data. Kedua, waktu komputasi rendah. Ketiga, cocok untuk data spesial. Namun, kekurangannya antara lain sangat sensitif terhadap ukuran grid dan kekurangan fleksibel untuk bentuk cluster yang kompleks atau tidak beraturan. Simulasi Python dataset. Untuk demonstrasi ini menggunakan pustaka scikit-learn dengan fungsi make-blobs untuk menghasilkan data dummy. Dataset ini terdiri dari 300 titik data yang tersebar di 4 cluster dengan sebaran standar 0.6. Simulasi Python, pemetaan grid.
Berikutnya, setiap titik data dipetakan ke dalam struktur grid menggunakan fungsi getGridLabel. Ukuran grid yang digunakan adalah titik 0, satuan, artinya setiap blok mencakup ruang 1x1. Simulasi Python clustering. Setelah data dipetakan, kita filter hanya sel yang memiliki 5 titik data atau lebih. Inilah yang kita sebut sel padat. Kemudian, data dari sel padat ini dikumpulkan menjadi klaster. Nah, ini visualisasi hasil klasterisasi. Visual ini memperlihatkan hasil pengelompokan menggunakan pendekatan grid. Setiap warna menunjukkan satu klaster yang terbentuk dari area padat. Ini membuktikan bahwa grid-based clustering mampu mengenali struktur tersembunyi dalam data dengan cepat dan efisien. Nah, ini penjelasan studi kasus. Studi kasus ini menggambarkan segmentasi pelanggan berdasarkan lokasi belanja. Kita menyimpulkan 300 pelanggan di 4 pusat keramaian. Lalu kita terapkan grid-based clustering untuk mengetahui area mana yang memiliki konsentrasi pelanggan tertinggi. Hasilnya, kita dapat memetakan klaster lokasi pelanggan berdasarkan kepadatan wilayah. Nah, selanjutnya kita mempraktikannya. Nah, di sini studi kasus sederhana segmentasi pelanggan berdasarkan lokasi belanja dan tujuan mengelompokkan pelanggan berdasarkan lokasi X dan Y dan menggunakan algoritma grid-based clustering. Buat data dummy pelanggan. Membuat dataset sintetis simulasi 300 pelanggan yang tersebar di 4 pusat keramaian. Parameter std_def sama dengan 0.6. Penyebaran antara pelanggan tidak terlalu jauh. Selanjutnya, fungsi label grid. Fungsi untuk menghitung label grid dari setiap titik. Fungsi ini membagi ruang menjadi kotak grid dan menentukan di mana titik berada. Nah, yang ketiga, pemetaan ke grid. Pemetaan setiap titik ke grid, kita buat dictionary untuk menyimpan titik-titik di setiap grid. Nah, ini ambil set
data. Ambil sel padat 5 titik. Menentukan sel yang padat, dense cell, hanya sel dengan jumlah titik threshold, misal 5, yang dianggap sebagai bagian dari cluster. Dan terus yang kelima, visualisasi hasil clustering. Titik-titik dalam setiap sel padat digambarkan dalam scatter plot. Terus yang ke-6, simpan hasil ke file gambar karena online Python tidak mendukung. Kita simpan ke file. Nah, ini hasilnya. Segmentasi pelanggan grid based clustering. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Oh ya, fungsi dir dan help dalam proses eksplorasi data atau pemrograman Python, dua fungsi penting yang bisa digunakan adalah dir dan help. Fungsi dir menampilkan semua atribut dari sebuah objek, sedangkan help memberikan penjelasan detail dari fungsi tertentu. Kesimpulan dan rekomendasi sebagai penutup, grid-based clustering adalah metode yang cepat dan efisien, terutama untuk data besar dan spasial. Meskipun memiliki keterbatasan dalam bentuk klaster yang kompleks, metode ini sangat berguna dalam banyak kasus nyata. Saya merekomendasikan eksplorasi lebih lanjut ke algoritma seperti Sting dan CleanQ untuk penggunaan lebih lanjut. Untuk penutup, sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan, saya siap. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya di sini saya akan mempraktikkan dengan sesuai syarat-syarat yang telah kita bahas sebelumnya. Yang dimana di sini ada studi kasus, misalnya di sini kita segmentasi pelanggan berdasarkan data usia, pendapatan, dan skor belanja mereka di dalam mall. Oke, kita sudah di dalam Jupyternya. Di sini kita akan mengimport terlebih dahulu. Seperti biasa, import pandas ASPD. Selanjutnya import numpy. Lalu import matplotlib. Head, lalu tutup kurung, tutup buka, maka kita selesai, enter. Nah, di sini sudah terlihat datasetnya ada 112, tapi kita hanya melihat 5 saja ya. Selanjutnya kita cek, di sini ada customer, gendernya, umurnya, pendapatannya, dan berapa pengeluaran yang dia keluarkan. Langkah selanjutnya, kita pilih fitur yang relevan sesuai dengan syarat yang tadi.
Di sini kita akan memilih fitur numerik karena fitur ini tuh bisa dihitung jaraknya dengan cara X, DF, edge. Lalu annual income-nya income. Untuk mempersingkat durasi, saya akan melakukan poster lebih dahulu. Jika sudah, saya akan beritahu. Oke, kita lanjutkan. Di sini saya sudah memilih fitur yang relevan dan dapat diukur sesuai dengan syarat yang pertama tadi kita sudah bahas, yang dimana kita memilih kolom numerik yang bermakna untuk proses clustering ini. Kolom gender tidak ada dipilih karena bersifat kategorikal dan tidak langsung bisa dihitung jaraknya tanpa encoding. Lalu selanjutnya di sini sudah saya buat juga untuk mengecek jumlah datanya. Yang dimana di sini dengan sesuai syarat yang kedua kita bahas. Di langkah ini untuk memastikan bahwa kita memiliki cukup data yang dimana lebih dari 100 agar pola cluster yang terbentuk bisa bermakna. Lalu langkah selanjutnya kita menormalisasi atau scaling datanya, di mana kita menggunakan scaler standar scaler. Scaling ini dilakukan agar semua fitur memiliki skala yang sama. Tanpa scaling, fitur seperti annual income besar nilainya akan mendominasi perhitungan jarak clustering. Jika sudah melakukan scaling, selanjutnya kita menentukan jumlah cluster yang optimal dengan menggunakan elbow method. Seperti pada di video ini, kita bisa melihat metode elbow yang digunakan ini untuk membantu memilih jumlah cluster yang terbaik. Pilih titik di garis dimulai untuk menekuk, yang dimana garis menekuk ini saya memilih di K6. Setelah melakukan jumlah cluster dengan menggunakan metode elbow, kita melakukan clustering sesuai dengan syarat yang keempat tadi. Pilih algoritma yang tepat. Di sini kita menerapkan algoritma K-means dengan 6 cluster ya. Label hasil clustering ditambahkan ke data frame yang dimana sebagai kolom baru. Lalu jika sudah, kita melakukan evaluasi dengan silhouette score, yang dimana silhouette score-nya ini menunjukkan hasil 0,3, yang dimana silhouette score ini untuk mengukur seberapa baik data klasternya. Jika nilainya mendekati 1, berarti sangat baik. Nilai negatif berarti salah klasternya. Di sini normal-normal saja ya, tidak sempurna, tidak sempurna dan tidak begitu salah juga. Lalu selanjutnya, jika sudah, visualisasi hasil clusteringnya dengan cara PLT figure. Di sini kita bisa melihat annual income-nya dengan spending score-nya, di mana ada K6, di mana ada clusternya, di sini ada 6. Di sini kita memvisualisasikan hasil clustering menggunakan dua fitur, yaitu annual income dan spending score. Yang berarti di sini warna yang berbeda menandakan clusternya yang berbeda. Nah, setelah melakukan visualisasi, kita bisa melihat lanjutkan dengan rata-rata tiap klasternya ini gimana. Jadi kita ingin tahu karakteristik rata-rata dari setiap klaster. Kita bisa tahu. Misalnya di sini klaster 0 usia muda, penghasilan sedang. Lalu juga klaster 2 maksud saya yang klaster 1 ya tadi. Lalu klaster 2 penghasilannya tinggi, belanjanya rendah.
gitu terus seterusnya. Nah, dari kesimpulan yang sudah kita praktekkan di atas sampai sekarang, di sini kita belajar proses di mana kita mempersiapkan datanya terlebih dahulu untuk clustering dengan sesuai syarat yang pertama, lalu menentukan jumlah cluster yang tepat, melakukan comments dengan clustering, mengevaluasi dan memvisualisasikan hasilnya. Oke, cukup sekian praktek dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mempraktekkan clustering atau pengelompokan data menggunakan Kamins. Di sini saya menggunakan aplikasi Orange Data Mining. Nah, di sini langsung saja kita praktekkan. Kita tambahkan file. Selanjutnya kita tambahkan Kamins. Nah, kita tambahkan Kamins. Selanjutnya kita tambahkan prediction. Lalu kita tambahkan scatter plot. Nah, di sini di file kita isi dataset. Nah, di sini saya sudah menyiapkan dataset clustering mahasiswa. Nah, ini ada nama mahasiswa, ada indeks prestasi semester, ada 1 sampai 3, selanjutnya ada total SKS, IPK, selanjutnya ada status berprestasi. Nah, kita balik ke aplikasi Orange. Nah, di dalam file ini kita masukkan dataset yang tadi. Nah, kita masukkan file ini. Selanjutnya kita hubungkan file dengan Kamins. Kita hubungkan juga scatter plot dengan Kamins. Kita hubungkan juga prediction dengan Kamins. Nah, kita buka di scatter plot. Selanjutnya kita pilih di sini untuk sumbu X dan sumbu Y. Di sini saya akan memilih indeks prestasi IPK, maksud saya IPK, dan indeks prestasi semester. Nah, di sini menampilkan hasil visualisasi clustering dengan algoritma Kamins menggunakan atribut IPK pada sumbu X dan indeks prestasi semester pada sumbu Y. Titik-titik dalam grafik mewakili mahasiswa dan warna titik menunjukkan klaster hasil pengelompokan, klaster C atau biru, C2 atau warna merah, C3 atau warna hijau. Tujuan dari visualisasi ini adalah untuk mengetahui apakah data akademik mahasiswa bisa dikelompokkan secara alami berdasarkan performa akademik awal atau indeks prestasi semester dan hasil akhir kumulatif atau IPK. Dari hasil visualisasi terlihat bahwa ketiga klaster terpisah dengan sangat baik. Klaster C atau hijau berisi mahasiswa dengan IPK, mahasiswa dengan nilai IPK dan indeks prestasi semester yang tinggi, menandakan bahwa mereka adalah mahasiswa yang konsisten berprestasi sejak awal. Sementara itu, klaster C1 biru mengelompokkan mahasiswa dengan indeks IPK dan indeks prestasi semester 1
yang berada pada rentang menengah yang mencerminkan performa akademik rata-rata. Klaster C2 atau merah tampak mengelompokkan mahasiswa dengan nilai rendah pada kedua atribut, menunjukkan kemungkinan besar mereka termasuk kategori yang perlu diperhatikan, khusus secara akademik. Pemilihan atribut atau IPK dan indeks prestasi semester 1 sangat tepat, karena mampu memperhatikan tren dan perbedaan performa akademik sejak awal studi hingga saat ini. Hasil ini menunjukkan bahwa algoritma Cummins berhasil melakukan pengelompokan yang sangat bermakna dan sesuai dengan pola nyata dalam data. Visualisasi ini dapat membantu institusi pendidikan dan mengidentifikasi dan memantau kelompok mahasiswa berdasarkan kategori performa secara efisien. Selanjutnya di sini kita lihat hasil prediction-nya. Nah, di sini menampilkan tampilan prediction setelah dilakukan proses clustering dengan algoritma Cummins, di mana setiap baris mewakili satu mahasiswa. Kolom nama menunjukkan identitas mahasiswa, sedangkan kolom klaster menunjukkan hasil pengelompokan ke dalam salah satu klaster atau C1, C3, dan lain-lain. Jika diperhatikan, mahasiswa yang masuk dalam klaster C3 sebagian besar memiliki indeks prestasi semester, IPK, dan total SKS tinggi, serta memiliki status akademik berprestasi. Artinya, algoritma Cummins berhasil mengenali pola dari mahasiswa dengan performa akademik, baik dalam mengelompokkannya ke dalam salah satu grup. Sebaliknya, mahasiswa dengan nilai lebih rendah dan status rata-rata secara otomatis berkelompok ke dalam klaster C1, mencerminkan kemampuan algoritma dalam membedakan kategori performa akademik. Secara keseluruhan, tampilan ini menunjukkan bahwa pemilihan atribut seperti indeks prestasi semester 1 sampai 3, IPK, dan total SKS sangat efektif untuk mengelompokkan mahasiswa. Hasil clustering juga sesuai dengan label asli atau status prestasi rata-rata, yang membuktikan bahwa model bekerja secara akurat dan dapat digunakan untuk analisis performa akademik dan lingkungan pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan kode yang saya jalankan ini adalah tentang clustering pelanggan menggunakan algoritma Cummins. Ini adalah salah satu teknik dalam machine learning untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan pola. Oke, di sini ada 6P. 6P itu untuk memanipulasi array. Ini sih sebagai opsional, kode sering digunakan dalam analisis data. Di sini ada pandas untuk mengelola dataset atau baca file CSV. Di sini ada matplotlib, payload untuk membuat grafik atau plot visualisasi. Di sini ada import Cummins untuk melakukan clustering dengan algoritma Cummins. Di sini ada dir. Dir ini menampilkan daftar atribut dan metode pada dalam kelas metode. Di sini ada help, menampilkan dokumentasi lengkap tentang cara kerja, parameter, dan fungsi Cummins. Oke, kita ke bawah. Di sini ada dataset ini. Ini dataset ini membaca file program isi data pelanggan atau pengunjung mal. Oke, di bawahnya ada iLoop, artinya mengambil kolom keempat dan kelima atau indeks dimulai dari 0. Biasanya ini adalah dalam kolam pendapatan tahunan atau annual income,
skor pengeluaran spreading score data ini untuk melakukan clustering. Oke, di bawahnya ada WCSS adalah jarak kuadrat antara data centroid dalam setiap cluster. Di sini ada loop 1 hingga 10 untuk menghitung WCS. Di sini ada init comments, memilih titik awal centroid secara cerdas agar convergence lebih cepat. Di sini ada random set 42 agar hasil konsisten setiap hasilnya dijalankan. Oke, di sini ada grafik elbow membantu menentukan jumlah cluster optimal dengan mencari titik siku atau elbow pada grafik WCSS. Terus kita ke bawah, di sini ada command and cluster, dan ini adalah cluster pelanggan yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cahyo Syahputra Matito. NIM saya 231011401021. Sebelumnya di sini saya akan mempresentasikan sebuah kode di Google Colab. Ini saya sudah membuatnya. Ini hanya sebagai contoh. Matplotlib inline. Matplotlib inline berfungsi untuk membuat grafik cloud. Import matplotlib.pyplot as plt. Import numpy as numpy. Import pandas as pd. From escalon.cluster import k-means. Di run. Setelah itu masukkan kode. Data fitur pertama itu digunakan sebagai sumbu X, dan fitur kedua digunakan sebagai pada sumbu Y. Setelah itu masukkan semuanya kode tersebut. Dummy df ini kalau kalian punya file sendiri, di sini hanya sebagai contoh. Di sini kalian bisa ganti, misalkan kalian punya kode seperti contohnya konsumen seperti itu, bisa kalian ganti. Di sini saya cuma memakai dummy df karena ini sebagai contoh. Yang pertama ini ada seperti ini. Setelah kita run, nah di sini metode elbow untuk menentukan jumlah cluster optimal. Di sini saya akan menambahkan sedikit kode, yaitu plt.xlabel jumlah cluster buka kurung k enter plt label buka kurung inersia. Enter plt.title buka kurung
di dalamnya metode elbow menentukan jumlah klaster optimal. Sekarang ini akan muncul gambar pada metode elbow untuk menentukan jumlah klaster optimal. Sini ada cluster label, k-means, scaled df, dummy df, cluster labels, display dalam kurung dummy df. Di sini bisa kalian ganti kalau kalian punya file csv atau .txt. Di sini adalah hasil clustering k-means-nya. Import as pandas, import matplotlib pypilot asprt. From scalar.dataset import macblobs. From scalar.cluster import k-means. Di sini macblobs-nya and samples-nya itu saya kasih 100, centernya 3, and fiturnya 2. Random state 42. Yang fitur pertama ini digunakan sebagai sumbu X dalam sketcher. Fitur kedua digunakan sebagai sumbu Y. Dan cluster label digunakan sebagai parameter warna. Di sini kan masih dummy df karena saya memakai file dummy df sebagai contohnya saja. Tapi di sini saya sudah menggunakan file saya konsumen csf. Ini adalah konsumen csf. Setelah saya run akan muncul hasil seperti ini. Sebentar, saya punya filenya nih, saya akan kasih lihat seperti ini. Mungkin saya akan tampilkan di notepad saja. Klik kanan, open with wordpad. Oh, salah. Sebentar. Notepad. Swans. Ya, tidak bisa, mungkin ini adalah contohnya saya buka di Excel. Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.